Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul tanaman hias dengan nama Nadira Floris. Perkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama Rika Monica, NIM 2019-33268. Yang kedua Hanik Umiatun, NIM 2019-33242. Kemudian ada Risa Amelia Sofiana, NIM 2019-33260. Kemudian ada Muhammad Amiruddin Syahid, NIM 2019-1111. Situasi usaha. Saat ini di daerah Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan seperti Jepara, mulai terlihat semakin berkurangnya lahan hijau diakibatkan pembangunan kota yang semakin pesat, tanpa memperdulikan lahan hijau. Hal ini berakibat kepada semakin panasnya suhu di kota Jepara yang terkenal dengan kota ukir. Selain itu, semakin majunya ilmu pengetahuan di bidang teknologi otomotif berakibat semakin banyak kendaraan yang berlalu lalang di wilayah kota Jepara. Hal ini mengakibatkan semakin banyaknya polusi udara yang mengakibatkan oleh karbon dioksida sebagai hasil dari sistem pembakaran kendaraan bermotor. Akan tetapi, dikarenakan kurangnya lahan untuk melakukan kegiatan tanam menanam, maka mayoritas warga kota Jepara memilih tanaman dalam pot sebagai alternatifnya. Selain tidak memerlukan lahan yang luas, tanaman hias dalam pot juga dapat digunakan sebagai keindahan rumah atau estetika. Bisa dilanjutkan kelompok yang lain. Tujuan dan manfaat bisnis. Tujuan bagi pihak penjual tanaman hias yang pertama, mendapatkan keuntungan yang maksimal dari berbagai bentuk pelayanan terhadap konsumen. Yang kedua, mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki pada kehidupan yang nyata. Manfaat bagi pihak penjual, menjalin hubungan kekeluargaan yang erat dengan konsumen. Ruang lingkup bisnis. Yang pertama, deskripsi bisnis. Nadira Floris menyediakan berbagai jenis tanaman hias, aksesoris tanaman hias, yaitu pot, pupu, tanah, dan sebagainya, perawatan tanaman hias, serta pembuatan taman rumah. Yang kedua, kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis meliputi yang pertama, menyediakan berbagai jenis tanaman hias, yang kedua, memberikan layanan jasa perawatan tanaman, yang ketiga, menyediakan berbagai macam aksesoris tanaman. Oke, selanjutnya yaitu ada bentuk usaha. Usaha yang akan didirikan adalah berupa tempat berjualan dengan menyediakan berbagai jenis tanaman hias serta menyediakan aksesoris atau keperluan lainnya. Penjualan tanaman dilakukan di kios, sedangkan pelayanan kepada konsumen seperti perawatan serta pembuatan taman dilakukan secara langsung ke tempat konsumen. Berdasarkan definisi di atas, usaha yang akan didirikan menawarkan produk atau tanaman hias, aksesoris, maupun jasa, meliputi perawatan, pembuatan taman. Dalam hal penyediaan produk tanaman, pengadaan barang dilakukan dengan memanfaatkan hasil kebun sendiri serta sebagian mengambil barang dari supplier. Analisis pasar. Secara umum, target pasar yang kami bidik adalah warga Jepara, terutama Kerasak, Pecangan Jepara, dan sekitarnya yang memiliki hobi menanam tanaman. Juga warga yang sadar akan manfaat tanaman hias serta pentingnya lingkungan sehat dan indah. Untuk tahun-tahun sekarang ini, jenis tanaman yang diminati di pasaran ialah jenis tanaman umum dan jenis tanaman luar. Jenis tanaman umum ialah jenis tanaman yang harga di pasaran mulai dari 5.000 sampai 50.000 yang relatif terjangkau, seperti jenis bunga, palem, dan beberapa jenis lainnya. Sementara untuk jenis tanaman luar ialah jenis tanaman yang ditanam di luar rumah seperti cemara, mahoni, dan beberapa jenis lainnya. Untuk jenis tanaman luar biasanya instansi yang memesannya. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kami menyediakan layanan prima kepada para konsumen. Di antaranya seperti melakukan analisis pengecekan keadaan tanaman, membersihkan hama tanaman, serta menjamin mutu tanaman. Selain itu, kami juga menyediakan jasa pembuatan tanaman bagi konsumen yang menginginkannya. Yang kedua yaitu kelemahan. Kelemahan dari Nadira Floris
belum mempunyai nama di kalangan konsumen tanaman hias. Dibandingkan dengan para kompetitor kami yang sudah menjalankan usaha tanaman hias. Yang ketiga yaitu peluang, latar belakang orang tua dan relasi, serta lokasi yang cukup strategis yang memungkinkan untuk mendirikan usaha ini merupakan hal terbesar yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk memulai usaha ini. Yang keempat, tantangan. Adapun kompetitor lain yang sudah mempunyai nama perusahaan, salah satu tantangan terbesar bagi kami guna dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen dan supaya tercapainya kepuasan konsumen terhadap produk dan jasa yang kami tawarkan. Dan selanjutnya yaitu analisis SDM. Untuk koordinator bisnis yaitu Risa Malia Sofiana, bagian produk semua anggota kelompok, bagian keuangan Hani Umaitun, untuk penjualan semua anggota kelompok, dan yang terakhir yaitu admin Rika Monika dan Muhammad Amiruddin Zahid. Terima